وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه جواره في دار النعيم. أما بعد, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas dalam usulun fit tafsir. Pada pekan kemarin kita sudah sampai kepada rujukan-rujukan atau referensi-referensi dalam menafsirkan Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai pada 4 marja' atau 4 rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Marja' yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah An-Nabawiyah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Aqwalus Sahabah. Ya, Qaulus Sahabah. Ya, perkataan atau pendapat para sahabat, terutama para sahabat yang memang terkenal sebagai ahli tafsir. Maka ini penting ini untuk menjadi rujukan kita dalam tafsir. Kemudian yang ketiga kalamut tabi'in. Ya, halaman 32, Pak. Halaman 32. Ya, halaman 32. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kalamut tabi'in. Perkataan tabi'in yang memang memiliki perhatian di bidang tafsir. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca tafsir-tafsir itu, dia akan satu ayat dia tafsirkan dulu dengan ayat yang lain. Dia tafsirkan dengan hadis kalau ada hadis. Dia bawakan pendapat sahabat, dia bawakan pendapat tabi'in atau pendapat ulama-ulama yang masyhur dengan tafsir. Kira-kira begitu. Lalu yang kelima yang menjadi rujukan dalam tafsir itu Bapak Ibu, ma taqtadhihi al-kalimatu min al-ma'ani asy-syar'iyyati aw al-lughawiyyati hasab as-siyaq. Yang keempat, apa-apa yang dikehendaki oleh suatu kata, apa-apa yang dikehendaki makna suatu kata, baik makna itu sifatnya syar'i maupun makna tersebut sifatnya lughawi. Ini maksudnya. Jadi yang menjadi rujukan dalam tafsir itu apa? Makna dari kalimat itu sendiri. Makna dari kalimat itu sendiri. Artinya ini membutuhkan pemahaman kepada bahasa Arab dan juga kepada syariat. Karena Bapak Ibu, kata-kata yang disebutkan dalam Al-Quran itu maknanya bisa makna syar'i, bisa maknanya lughawi. Makna syar'i itu makna yang ditetapkan oleh syariat. Makna lughawi itu makna yang sesuai dengan bahasa, makna menurut bahasa. Makna syar'i makna menurut syariat, makna lughawi makna menurut bahasa. Anda contohkan. Contoh misalnya as-salah. As-salah makna syar'inya apa? Salat yang kita lakukan setiap hari. Perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu makna syar'i dari solat. Makna lughawinya apa? Doa. Makna lughawinya adalah doa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini yang menjadi rujukan kita dalam tafsir. Makna dari kalimat atau makna dari kata itu sendiri.
baik itu makna syar'i maupun makna lughawi. Untuk menentukan apakah yang dimaksud makna syar'i atau lughawi, apa yang menjadi titik tolaknya? Di sini dikatakan hasabas siyaq, tergantung siyaq, tergantung siyaq, siyaqul kalam. Ada namanya siyaqul kalam. Ini anda hapus ya? Ini anda hapus. Siyaqul kalam. Siyaqul kalam. Apa maknanya siyaqul kalam itu? Bagaimana pembawaan suatu kalimat itu dari awal sampai akhir. Oh, sehingga maknanya yang dimaksud ini. Ya. Begitu. Itu ya Pak Ibu ya. Nanti kita contohkan nanti apa yang dimaksud dengan siyaqul kalam tadi. Siyaqu al-kalam. Ya. Siyaqu al-kalam. Ya, siyaqu al-kalam. Tuh. Baik. Lalu dikatakan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu kepada engkau bil haqq, dengan hak, dengan kebenaran. Untuk apa? Litahkuma bainan nas, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia, Dengan apa? Dengan pendapatmu atau dengan yang diinginkan oleh Allah. Bima arakallah, dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Wa qauluhu ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Tidaklah kami utus seorang pun dari nabi ataupun rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Dan kaum Nabi adalah Quraisy. Berarti Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Untuk apa? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, penting bagi kita memahami apa yang dikehendaki, apa yang dimaksud oleh kata yang ada dalam Al-Quran tadi. Ini. Gimana sih ini? Jadi wajib dari ya. Memahami Al-Quran itu dengan bahasa. Wajib ain itu. Wajib ain. Jadi berdasarkan ini, kalau ingin menjelaskan Al-Quran, menjelaskan tafsirnya, wajib dia paham bahasa Arab. Wajib dia memahami bahasa Arab ayat yang akan dia sampaikan. Gimana Pak? Yang mana Pak? Oh enggak, ini ya. Ini ya. Jadi itu. Dan makna kata dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, dia tidak lepas dari yang tiga. Makna lughawi, makna secara bahasa, makna syar'i, makna yang dikehendaki oleh syariat, makna urfi, makna urfi, yang dipahami oleh kebiasaan orang ketika itu.
Itu makna urfi. Ya. Lughawi. Lughah. Bahasa. Syar'i. Yang sesuai, yang dikehendaki atau yang dimaksud oleh syariat. Yang ketiga ada urfi. Ini yang dikehendaki oleh urfi. Naam. Urfi. Ini urfi. Ada lughawi, ada syar'i, lughawi, syar'i. Lalu ada urfiyun. Urfiyun. Baik. Ini mungkin yang tidak dimaksudkan, tapi di sini yang dimasukkan oleh penulis Imam Syekh Utsaimin rahimahullah, di sini dua saja, syar'i dan lughawi. Adat dan kebiasaan, Nah, bagaimana orang memahaminya? Contoh, ya, di sini diberikan ada kebiasaan orang ketika diturunkan Al-Quran itu. Konteksnya. Nah, baik. Lalu, oke, Pak ya. Fa in ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i, fa in ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i wal-lughawi, ukhidha bima yaqtadhihi asy-syar'i. Kalau berbeda maksud, kalau terjadi perbedaan makna syar'i dan lughawi, maka yang diambil adalah makna syar'i. Ukhidha bima yaqtadhihi syar'i. Maka yang diambil adalah makna syar'inya. Kenapa? Li'anna al-Qur'an nazala li bayani syar'i. Karena Al-Qur'an itu turun untuk menjelaskan syariat. La li bayanil lughah, bukan untuk menjelaskan bahasa, menjelaskan syariat. Illa, kecuali, ada kecualian di sini. Illa an yakuna hunaka dalilun yatarajjahu bihi al-ma'na al-lughawi. Kecuali ada dalil yang menguatkan makna lughawi, makna secara bahasa. Fayukhadhu bihi, maka itu yang diambil. Maka kalau berbeda makna syar'i dan makna lughawi, diambil makna syar'i. Kecuali ada dalil yang mengkehendaki makna lughawi, maka itu yang diambil. Ini kata Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Di sini disebutkan contohnya. Mithalu makhtalafa fihi al-ma'nayan. Contoh perkara yang berbeda antara makna syar'i dan lughawi di sini. Wa qaddima syar'i, yang didahulukan, yang diambil adalah syar'i. Ini disebutkan contohnya di sini. Ya, ini contohnya berbeda, terjadi perbedaan syar'i dan lughawi, yang diambil yang syar'inya. Qauluhu ta'ala fil munafiqin. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang munafik. Apa kata Allah? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Dan janganlah kamu salat, atau janganlah kamu menyolatkan ala ahadim minhum mata abadan, menyolatkan seseorang di antara kaum munafik itu yang meninggal. Jangan solatkan mereka abadan, selama-lamanya. Ya. Ini Pak Ibu ya. Dijelaskan di sini, fas-shalah fil lughah ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Wa fi syar'i huna al-wuquf 'ala al-mayyit lid-du'a lahu, ya, berdiri di hadapan mayit untuk mendoakannya dengan
bi sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu. Maksudnya solat jenazah. Solat dalam surat At-Taubah ayat 84 ini ada dua kemungkinan maknanya Bapak Ibu. Yang pertama maknanya doa, sekedar doa saja. Yang kedua maknanya solat alal janazah. Solat jenazah. Berbeda kan? Yang pertama doa, yang kedua solat jenazah. Maka yang mana dari kedua makna ini yang harus kita dahulukan? Apa yang dikehendaki oleh ayat ini? Apakah doa atau solat jenazah? Maka di sini muallif mengatakan fayuqaddamul ma'na syar'i. Maka yang didahulukan di sini adalah makna syar'i. Berarti apa? Jangan solatkan orang yang mati dari kaum munafik selama-lamanya. Jangan solat jenazah terhadap orang munafik. Kenapa? Li'annahul maqsudu lil mutakallim. Karena ini yang dituju atau yang dimaksud oleh yang berbicara, al-ma'hudu lil mukhatab. Dan itu pula yang ada dalam pikiran lawan bicara. Jadi kalau kita baca ayat ini dari awal, dari sebelumnya sampai setelahnya, mukhatab lawan bicara. Jelas bahwa yang dimaksud ayat ini menurut al-mutakallim, dan yang ada dalam pikiran mukhatab itu apa? Salat bimakna syar'i. Salat dengan makna syar'i. Lalu di sini wa amma man'ud du'a ilahum ala wajhil itlaq famin dalilin akhar. Adapun larangan mendoakan orang-orang munafik, mendoakan kebaikan bagi orang-orang munafik yang telah meninggal itu, ala wajhil itlaq, secara mutlak, famin dalilin akhar. Maka itu dari dalil yang lain. Ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini contohnya. Ya. Kita bisa kiaskan nggak? Dalam hadis juga seperti itu ya. Misal dalam hadis itu kan ada kita menggunakan ini bahasa atau secara syar'inya. Contoh kudu bid'atin dolalah. Kan terkadang orang itu diartikan dengan orang itu bahasanya. Ya. Bisa. Kan di situ kan syar'inya kan bisa itu kan. Bisa. Tapi contohnya terlalu berat. Jangan itu dulu contohnya. Contohnya kalau dalam hadis ini, Rasul itu pernah memerintahkan para sahabat, tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah. Rasul mengatakan tawaddau. Tawaddau itu apa Ibu? Ada dua maknanya. Makna secara syar'i berwudu. Makna secara lugawi bersih-bersih. Tawaddau min luhumil ibil. Kalau kamu telah selesai makan daging unta, apakah yang diperintahkan itu berwudu atau yang diperintahkan itu sekedar bersih-bersih saja, membersihkan mulut? Maka Al-Hanabilah, ini termasuk Syekh Utsaimin, ini dari kalangan Hanabilah. Kalau tidak salah Al-Hanabilah memaknai wudu di sana dengan wudu, sehingga selesai makan daging onta mereka langsung berwudu, karena memahami wudu di sana dengan makna syar'i. Kalangan yang lain memahaminya bahwa yang dimaksud dengan wudu di sana apa? Bersih-bersih, karena memahami tawaddau di sana adalah makna lughah, dan kebanyakan khilaf di antara ulama itu memahami ini. Biasa salah satunya adalah dalam memahami kalimat atau kata di dalam Al-Quran itu. Apakah yang dimaksud makna syar'i atau makna lughawi? Jadi kalau ini kita paham Bapak Ibu, kita bisa lebih legowo. Naam. Apa? Ini yang syar'i, ini yang lughawi, klunya ada tadi hasab as-siyaq. Hasab as-siyaq. Ini klunya. Klunya yang ini. Klunya yang ini. Kenapa mereka berbeda pendapat? Ini makna yang dimaksud syar'i, ini makna yang dimaksud lughawi. Perbedaannya dari sini. Hubungan dengan kalam itu sendiri.
Siyaqul kalamnya, bagaimana perkataan itu datang, bagaimana kalimat itu dibawakan di dalam ayat tersebut. Ya, ini nantilah dalil yang di luar Al-Quran itu dari sini apanya? Mereka udah berbeda di sini. Sehingga untuk menentukan apakah makna yang dimaksud syar'i atau lughawi itu juga berbeda. Hulunya saja berbeda, tentu di hilir dia berbeda. Wong hulunya sama saja, di hilir dia berbeda. Begini Bapak Ibu. Jadi begini. Jadi kalau kita memahami ayat itu, kalau kita memahami usul fi tafsir ini jelas oleh kita. Apapun usulnya, mau usul fi tafsir, mau usul fiqh, mau usulul hadis, kita tahu. Oh, ulama itu berbeda. Di sini bedanya ini. Ini titik perbedaannya. Jadi hati kita tenang, hati kita lebih legowo. Ya, jadi kita belajar usul ini Bapak Ibu tidak selalu untuk menjadi mujtahid, untuk menjadi mufassir. Kita tahu di mana titik-titik perbedaan, apa sebab mereka berbeda. Begitu. Ya. Setiap orang makan daging unta itu harus seperti tadi berwudu atau bersih-bersih gitu. Karena berbeda, karena dia mungkin memandang bahwa tawaddau di sana wudu secara syar'i. Wudu secara syar'i. Secara syariat. Orang lain memahaminya wudu di sana secara lughawi. Wudu itu secara lughawinya adalah bersih-bersih. Ya. Kita mungkin orang Indonesia tidak familiar dengan itu. Kenapa? Karena kita nak makan daging unta. Kalaupun kita makan daging unta, palingan kita cuci mulut saja. Ya, Pak. Setiap kita memakan yang dibakar. Iya. Ayah itu juga termasuk perbedaannya di sana. Apakah wudu di sana yang dimaksud adalah makna syar'inya atau makna lughawinya? Perginya ke sana, Pak. Di bawahnya ada surat rekomendasi dari pusat. Iya. Nah, setiap habis makan sate, tapi tidak dibilang wajib. Tak dibilang wajib ya. Tak dibilang wajib. Gimana sih ini? Termasuk itu ada hadisnya kalau tidak salah, berwudulah ketika selesai memakan sesuatu yang dibakar atau sesuatu yang disentuh oleh api. Gitu. Muaranya ke sana. Muaranya ke sana. Ya. Ya. Bagaimana kalau listrik ya? Gimana, Pak? Bagus, tidak masalah. Karena orang berwudu, dia pasti bersih-bersih. Dia pasti bersih-bersih. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Iya. Apakah dia dikiaskan? Kalau kita lihat hadisnya masadhun nar, disentuh oleh api. Apakah open itu langsung disentuh oleh api? Kalau kita mengatakan itu ke apa lagi? Nah, kita kembali ke apa? Kembali ke pembahasan awal Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi poin pentingnya Bapak Ibu, poin pentingnya bahwa khilaf ulama itu muaranya ada di sini. Bisa ini jadi sebabnya. Berbeda dalam memahami lafaz. Apakah makna yang dimaksud makna syar'i atau lughawi. Baik. Wa misalu makhtalafa fihi al-ma'nayan wa qaddima fihi al-lughawi bid-dalil. Dan contoh perkara yang terjadi khilaf di antara ulama, yang berbeda maknanya. Ada makna syar'i, ada makna lughawi. Tetapi yang didahulukan makna lughawinya. Kalau tadi yang didahulukan makna syar'i, sekarang yang didahulukan lughawi. Kita lihat. Wa qaddima fihi al-lughawi bid-dalil, dengan dalil. Qauluhu ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah sebagian kecil dari harta mereka sebagai sedekah.
Maksudnya zakat. Ambillah zakat dari sebagian kecil harta mereka, yang mana zakat itu mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Pertanyaannya kembali seperti kasus yang pertama tadi. Salat kepada orang yang membayar zakat ini, apakah maksudnya salat secara syar'i atau salat secara lugawi? Maka di sini didahulukan di sini makna secara lugawinya, yaitu doa. Kita baca. Ya, fal muradu bis salati huna ad-du'a. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah doa. Apa dalilnya? Bidalil ma rawahu Muslim an Abdillah ibni Abi Aufa, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa. Apa katanya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangkan zakat suatu kaum, shalla alaihim, Nabi salat kepada mereka. Maksud salat di sini apa? Mendoakan mereka. Fa'atahu abi bi sadaqatihi, lalu kata Abdullah bin Abi Aufa, lalu ayahku datang dengan zakatnya kepada Rasul. Rasul mengatakan, Allahumma salli ala ali fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, ya salli ala ali fulan. Ya Allah, berikanlah solawat kepada ala ali fulan. Ya. Artinya ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini didahulukan apa? Makna lugawi. Tetapi dengan syarat apa? Ada dalil yang lain. Dalilnya di sini adalah hadis. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ya, nak mukul saja. Daraba itu maknanya memberikan misal. Ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berbeda makna lughawi dan makna urfi. Contoh, dalam surat Al-Maidah dan dalam surat An-Nisa. Lihat surat Al-Maidah ayat 6. Nah, Al-Maidah ayat 6. Ayat tentang wudu, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id. Al-gha'id, kata al-gha'id. Al-gha'id itu apa maksudnya? Al-gha'id itu makna lughawinya Bapak Ibu, al-makanul munkhafid, tempat yang rendah. Tempat yang tempat rendah, dataran rendah. Itu makna lughawinya. Tetapi makna syar'inya, makna urfinya apa di sini? Jaa ahadum minkum minal gha'id. Minal gha'id maksudnya dari buang air. Dari buang air. Itu. Buang air. Buang pipis, BAK, BAB. Itu maksudnya. Buang air. Jadi al-gha'id itu Bapak Ibu makna lughawinya apa? Tempat yang rendah. Tetapi makna urfinya apa? Ya, jauh bedanya. Kenapa? Ada korelasinya antara makna lughawi dengan makna urfi ini. Orang dahulu kalau mau buang air, ke tempat yang rendah, itu dia. Ke tempat yang rendah. Itu dia. Itu dia Bapak Ibu. Maka al-ghaid di sini maknanya bukan makna lughawi yang dimaknai di sini, tapi makna urfi. Itu maksudnya. Ini yang mau Anda sampaikan Bapak Ibu. Kebiasaan, Pak. Lalu Bapak Ibu, ya.
Wa amsilatu mattafaqa fihi al-ma'nayan asy-syar'i wal-lughawi katsirah. Kas-sama'i wal-ardi was-sidqi wal-kadhibi wal-hajari wal-insan. Dan contoh mattafaqa fihi al-ma'na asy-syar'i wal-lughawi. Contoh kata-kata yang makna syar'i dan lughawinya itu satu, sama. Yang pertama as-sama'. As-sama' itu baik secara syar'i maupun lughawi apa? Langit. Langit. Atau sebagian orang mengatakan kullu ma fawqana, semua yang ada di atas kita itulah langit. Ya, wal ard, bumi, tanah. Was sidqi, jujur, wal kadhibi, dusta, al hajar, batu, wal insan, manusia. Nah itu sama itu, tidak ada bedanya itu, satu aja maknanya. Tapi kalau solat itu Kalau jin satu. al-jin naam. Kalau solat tu dua, doa atau solat. Mattafaqo, apa yang bersepakat. Di dalamnya dua makna, syar'i, maksudnya makna syar'i dan lughawinya sama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita masuk kepada bab baru. Al-ikhtilaful waridu fi tafsiril ma'thur. Perbedaan pendapat dalam tafsir. Dalam tafsir al-ma'thur. Tafsir al-ma'thur itu tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil hadis, tafsir Al-Quran dengan kalam sahabat, tafsir Al-Quran dengan kalam tabi'in. Al-ma'thuri, na'am. Dalam tafsir. Perbedaan pendapat dalam tafsir. Al-ma'thur yang bil ma'thurnya. Tafsir itu kan ada dua, Bapak Ibu. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur itu menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan kalam sahabat, kalam tabi'in, itu namanya bil ma'thur. Yang bil ra'yi apa dengan selain itu? Dengan selain itu tadi. Bisa dengan bahasa Arab dan seterusnya. Bapak Ibu, al-ikhtilaful waridu fit tafsiril ma'thuri ala thalathati aqsam. Bahwa perbedaan pendapat dalam tafsir bil ma'thur atau tafsir secara umum itu ada tiga jenisnya. Ada tiga jenisnya. Yang pertama, ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Perbedaan lafaz tetapi maknanya sama. Ini banyak ini Bapak Ibu. Lafaznya beda tapi maknanya sama. Fahadha la ta'thir lahu fi ma'na al-ayah. Perbedaan seperti ini tidak ada pengaruhnya dalam makna suatu ayat. Tidak ada pengaruhnya. Bapak Ibu, tidak ada masalah. Lafaz saja berbeda kok. Maknanya sama. Ya. Mau bilang lapar, litak sama maknanya. Ya, atau latih, litak sama maknanya. Kira-kira begitu. Contohnya di sini. Iya, Pak. Lapar. Ya. Baik. Lalu di sini contohnya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Bapak Ibu, dalam menafsirkan kata qadha ini berbeda pendapat para ulama. Ibnu Abbas qadha amara. Ibnu Abbas mengatakan qadha itu maknanya amara, memerintahkan. Mujahid itu Bapak Ibu muridnya Ibnu Abbas, beda lagi katanya. Qala Mujahid wassa. Qadha maknanya wassa. Wassa itu berwasiat. Sama juga memerintah.
Ya. Wa qala Rabi' bin Anas aujaba. Rabi' bin Anas mengatakan qadha itu maknanya aujaba, mewajibkan. Nah, tadi amara, wassa, aujaba. Ketiga ini Bapak Ibu, secara bahasa Arab lafaznya beda, tetapi terjemah dan maksudnya sama. Bapak Ibu mau bilang amara, wassa, aujaba, semuanya maknanya memerintahkan, mewasiatkan, wajibkan. Maknanya sama-sama perintah di sana. Artinya mau dibilang amara, qadha atau aujaba, no problem. Maknanya sama. Nah, itu. Gimana, Pak? Amara, wassa, aujaba. Nah, itu sama itu. Kalau Wa qadayna wa amarna wa awsayna wa tentu lihat lagi tafsirnya apa yang maksud dengan qadha di sana. Apa yang maksud dengan kalau dalam ayat ini qadha itu 3 pendapat. Tapi dalam surah Al-Isra itu tentu beda lagi dari yang ini. Beda lagi dari yang ini. Tentu tidak mungkin maknanya amarna sama-sama fi'il madhi. Tambahnya nah. Itu Pak Ibu ya. Perbedaannya lafaz tapi maknanya sama. Kebanyakan kalau kita baca tafsir bil ma'sur seperti ini nih. Kadang kita menganggapnya berbeda tetapi hakikatnya sama. Barang kok cie aja lah Pak Ibu. Tapi mereknya beda. Ya, barangnya cie aja lah. Iya, tapi qadayna dalam ayat itu tidak mungkin memerintahkan maknanya. Berbeda konteksnya dengan ayat ini. Lalu Bapak Ibu, ada yang kedua. Al-qismu tsani ikhtilafun fil lafzi wal ma'na. Berbeda lafaz dan makna. Lafaznya berbeda, maknanya berbeda. Wal ayatu tahtamilul ma'nayain li'adami at-tadad bainahuma. Dan ayat tersebut mengandung 2 makna tadi. Kenapa mengandung 2 makna tadi? Karena dia tidak kontradiktif. Dia tidak berlawanan. Jadi ada ayat ini Bapak Ibu, maknanya bisa 2, bisa 3. Dan tidak saling kontradiktif. Ya. Contohnya, wa tufassaru bihima, dan ditafsirkan dengan kedua makna tadi. Ala wajhi at-tamtsil, dari sisi tamtsilnya saja, permisalannya saja. Ya. Naam. At-tadad itu maknanya kontradiktif, kontradiksi, berlawanan. Ya, tidak ada perlawanan antara 2 makna tadi. Maknanya tidak saling berlawanan Bapak Ibu. Yang satu katanya ya, yang satu katanya tidak seperti itu. Ya. Fatuhmalul ayatu alaihima, sehingga ayat tadi bisa dimaknai dengan kedua makna tadi. Wa tufassaru bihima, bisa ditafsirkan dengan kedua makna tadi. Wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf an yakuna wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf anna kulla wahidin minal qawlain dzukira ala wajhi tamtsil. Nah, kalau dia Bapak Ibu perbedaannya itu tidak ada kontradiktif di dalamnya, maka harus ada al-jam'u. Ada al-jam'u. Apa makna yang mengumpulkan makna-makna berbeda ini? Itu al-jam'u tadi. Makna yang mengumpulkan makna yang ada tadi. Nah, pasti ada kesamaannya. Sisi kesamaannya. Nah, apa? Bahwa tafsiran tadi disebutkan ala wajhi tamtsil.
biasanya perbedaan seperti ini bahwa tafsiran-tafsiran tersebut disebutkan hanya sebagai permisalan saja. Contoh misalnya, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, naba alladhi atainahu alkitab, berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kitab-kitab kami, ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu dia melepaskan ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, lalu syaitan menjadikannya sebagai pengikutnya. Fakana minal ghawin, lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang ghawin. Naam. Ghawin, melampaui batas, orang yang tersesat. Surah Al-A'raf ayat 155. Naam. Surat Al-A'raf ayat 175 ya. Oh ya, afwan 175 176. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, watlu alaihim naba alladzina atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat tersebut, lalu dia diikuti oleh syaitan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tersesat. Naam. Berbeda tafsiran para ulama mengenai orang yang diberikan ayat ini. Siapa orang yang diberikan ayat ini, Bapak Ibu? Ya. Diriwayatkan qala Ibn Mas'ud huwa rajulun min Bani Israel. Orang tersebut adalah laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ibnu Abbas mengatakan rajulun min ahli Yaman, laki-laki dari penduduk Yaman. Ada pula mengatakan rajulun min ahli Balqa, laki-laki dari ahli penduduk Balqa. Tentu ada dalilnya masing-masing. Tentu ada riwayat mungkin, atau ada petunjuk yang dia dapatkan barangkali. Maka Bapak Ibu, tafsir ini dia kan berbeda ini. Yang satu mengatakan penduduk Yaman, laki-laki dari penduduk Bani Israel, dan laki-laki dari penduduk Balqa. Ya, maka setiap tafsir ini tidak ada pertentangan sejatinya. Bisa ditafsirkan rajul Bani Israel, bisa ditafsirkan rajul min al-Balqa, atau laki-laki dari penduduk Yaman. Kenapa? Karena penafsiran ini hanya ala wajhi tamtsil, sebagai permisalan saja. Ya. Yang penting dia laki-laki, seorang laki-laki. Ini al-jam'unya. Ya. Rajul Indonesia belum sudah ada, tapi tidak ada orang menafsirkannya. Yang penting dia seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Ya. Perlu dilihat asbabun nuzulnya, perlu dilihat riwayat-riwayatnya. Soalnya kalau sahabat yang mengatakan demikian biasanya ada sandarannya. Barangkali ada sandarannya. Begitu. Maka Bapak Ibu, biasa ini perbedaan lafaz dan makna, tetapi dia tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Bisa Bapak Ibu misalnya membaca ayat misalnya, atau membaca tafsir. Ya. Baik tafsir itu yang terjemahan maupun tafsir yang berbahasa Arab. Akan sering ditemukan yang seperti ini. Kenapa? Karena ulama itu kadang-kadang menafsirkannya dengan cara memberikan contoh.
ulama itu, penafsir itu kadang-kadang dia menafsirkan dengan cara memberikan contoh. Begitu ya Pak Ibu ya. Wal jam'u baina hadhihi al-aqwal an tahmilu al-ayatu 'alayha kulliha. Dan jama' antara pendapat-pendapat ini, cara mencari kesepakatan antara pendapat-pendapat ini adalah bahwa ayat tadi bisa dimaknai dengan seluruh makna tadi. Bisa dia rajul minal Yaman, bisa dia rajul min Bani Israel, bisa dia rajul min ahli al-Balqa, dan seterusnya. Kenapa? Li'anha tahtamiluha min ghairi tadad. Karena memang ayat tadi mengandung semuanya. Mengandung pendapat-pendapat tadi. Min ghairi tadad, tanpa ada kontradiktif, ada pertentangan, sahih. Wa yakunu kullu qawlin dzukir ala wajhi tamtsil, sehingga setiap pendapat tadi disebutkan ala wajhi tamtsil, sebagai bentuk apa? Tamtsil, memberikan contoh saja. Yang penting dia apa? Rajul. Adapun dia min ahli Yaman, min ahli Balqa, min Bani Israel, itu ala wajhi tamtsil. Tentu dengan sandarannya masing-masing. Yang sebenarnya menjadi apa kita, urgensinya kan bukan siapa lelaki itu, tetapi yang menjadi urgensinya apa? Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Adapun dia berasal dari Bani Israel, dia berasal dari Yaman atau Balqa, itu bukan sesuatu yang substansi sebenarnya. Nah, bukan sesuatu yang substansi. Contoh yang lain Bapak Ibu. Wa misalun akhar, qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqa, dalam surat An-Naba. Ya. Ayat mulai dari ayat ke-31, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Apa makna wa ka'san dihaqa? Kalau kita lihat terjemahan, ka'san dihaqa itu artinya gelas-gelas yang penuh. Gelas-gelas yang penuh. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat tafsirnya apa? Qala Ibnu Abbas, dihaqan maknanya mamlu'ah. Dihaqan itu maknanya yang penuh. Wa qala Mujahid, mutatabi'ah, gelas yang berderetan. Yang mutatabi'ah, yang berderetan. Ya, kalau kita terjemahkan, mutatabi'ah itu berderetan. Dari kata tatabu' atau berturut-turut. Ya, atau yang berangkaian. Bisa. Wa qala Ikrimah safiyah, gelas yang safiyah. Safiyah itu apa? Bersih, murni, dan seterusnya. Baik. Ini kan beda maknanya ini Bapak Ibu. Tetapi apakah dia saling berlawanan? Tidak. Apakah kalau dia itu penuh berlawanan dengan dia itu bersih? Tidak berlawanan. Tidak berlawanan kan? Tidak ada kontradiktif. Apakah dia itu bersih, gelas itu bersih berlawanan dengan gelas itu bersusunan berjejeran? Tidak berlawanan. Justru dia saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan makna yang saling menguatkan. Kalau dikatakan gelas kotor dengan gelas bersih, baru dia berlawanan. Ya. Gelas yang penuh dengan gelas kosong, baru dia berlawanan. Kalau dikatakan misalnya haid dengan tidak haid, baru dia berlawanan. Nah, kan ada tuh ayat Bapak Ibu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang ditalak menunggu masa iddahnya. Masa iddahnya berapa? Salasata quru, 3 kali quru.
Quru itu berbeda pendapat para ulama, itu berbeda ahli tafsir memaknainya. Ada quru itu suci, ada quru itu haid. Ini baru yang berbeda ini. Suci dan haid itu saling kontradiktif. Tapi kalau ini tidak ada kontradiktif di dalamnya. La munafata baina hadhil aqwal. Tidak ada kontradiktif antara pendapat-pendapat ini Bapak Ibu. Wal ayatu tahtamiluha, dan ayat mengandung makna tadi semuanya. Fatuhmalu 'alaiha jami'an, sehingga ayat ini bisa ditafsirkan dengan pendapat-pendapat tadi. Wa yakunu kullu qaulin li naw'in minal ma'na, sehingga setiap pendapat itu menjadi bagian dari makna ayat. Mau ditafsirkan dengan mamlu'ah, dengan mutatabi'ah, dengan safiyah, boleh. Tidak ada masalah. Berurutan atau berjejeran, Om. Nah, atau berturut-turut. Bersambung-sambung. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kedua jenis ini, ya, ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na, atau ikhtilafun fil lafzi wal ma'na, tetapi tidak kontradiktif, itu namanya diistilahkan dengan ikhtilafu tanawu'in. Ikhtilafu tanawwu'. Ikhtilafu tanawwu'. Itu istilahnya Bapak Ibu. Berbeda bahasa, berbeda makna, tapi hakikatnya sama. Atau bisa dijamak atau dikompromikan. Dia ada pendapat ini berbeda Bapak Ibu, tapi tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa diajak berkawan ya, kalau istilahnya. Saling berlawanan terus-menerus. Kotor dengan bersih, itu berlawanan itu. Haid, suci, berlawanan itu. Tidak bisa dia dikompromikan. Ikhtilafu tanawwu'. Ikhtilafu tanawwu'. Ada ikhtilaf itu yang kedua Bapak Ibu. Ada ikhtilaf ikhtilafu tanawwu'. Ikhtilafu tadad. Inilah perbedaan ulama, perbedaan pendapat ulama itu yang tadad, yang saling kontradiktif, tidak bisa dikompromikan. Itu Bapak Ibu. Itu ya. Maka insyaallah yang kedua ini ikhtilafut tadad ini nanti pekan depan insyaallah kita bahas. Tabaddi. Itu. Iya kenapa? Maknanya sama atau bahasa dan maknanya berbeda tetapi bisa dikompromikan. Itu ikhtilafut tanawwu'.